Pada suatu hari di balai desa, Pak Karto selaku kepala desa tengah bernegosiasi dengan seorang pengusaha tambang membahas proyek penambangan yang kontroversial. Coba lihat siapa yang datang. Permisi Bu, Pak Desanya ada di dalam? Iya Pak Desanya ada di dalam, silakan masuk. Permisi Bu. Assalamualaikum Pak Desa. Ya, waalaikumsalam. Silakan dulu Pak. Terima kasih Pak. Jadi begini Pak Desa. Kami dari perusahaan terbesar di Jakarta ini membangun perusahaan di desa Bapak ini. Tetapi saya tadi ke rumahnya Ibu Aminah yang punya sawah itu, dia tidak mengizinkan kami untuk membangun perusahaan. Jadi saya datang ke sini Pak Desa untuk meminta bantuan supaya membujuk Ibu Aminah supaya mengizinkan kami untuk membangun perusahaan. Kalau bisa Pak Desa. Soal Bu Aminah itu memang agak susah untuk lahannya dijual, karena itu lahan satu-satunya yang dia miliki, dan itu juga peninggalan dari suaminya. Baru-baru belakangan ini suaminya wafat. Tapi nanti insya Allah saya coba untuk membujuk beliau agar supaya lahannya itu bisa dijual. Soal biaya itu ini ada uang 100 juta untuk Oh ya. Makasih. Nanti saya hubungi kalau Bu Aminah sudah menyetujui Pak. Karena kalian sudah menelpon ini Pak, saya pergi dulu Pak ya. Oh ya. Makasih banyak Pak. Hati-hati. Kasihan ya Bu Aminah kehilangan sawahnya gara-gara proyek itu. Ini salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Aku tahu Jaka Pak Karto itu terlalu berkuasa dan serakah, jadi kita sulit melawannya. Memang, tetapi kita harus mencobanya karena ayahku dulu juga salah satu korban keserakahannya. Ini tidak akan kubiarkan berulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, jadi pada siang hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk membicarakan terkait isu yang saya dengar di luar sana terkait penyalahgunaan kekuasaan Pak Desa selama ini. Apa itu benar Pak Desa? Tidak. Karena selama ini semenjak saya menjabat jadi kepala desa, saya menjalankan tugas saya dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Saya melaksanakan visi misi saya yang telah saya terapkan. Mungkin itu isu-isu yang keliru Pak. Anda salah dengar. Karena saya benar-benar menjalankan tugas saya sebagai kepala desa. Berarti isu-isu yang beredar di luar sana itu hoax Pak ya? Iya, karena saya benar-benar memperhatikan saya punya masyarakat. Karena semenjak saya menjabat jadi kepala desa,
saya menjalankan betul-betul amanah yang telah diberikan kepada saya. Saya menjalankan tanggung jawab saya sebagai kepala desa, Pak. Sesuai dengan visi misi yang saya telah terapkan sebelumnya. Tapi begini Pak Desa, saya cuma dengar, tapi saya sudah lihat bahwa Pak Desa memaksa Bu Aminah untuk bersama dengan kamu. Apakah ini salah satu bentuk penyalahgunaan kekuasaan? Pak Desa itu harus melindungi masyarakatnya sendiri, bukan bertindak semena-mena. Itu Anda mendengar dari mana kalau saya memaksa Bu Aminah untuk menjual lahannya? Kemarin Bu Aminah itu saya datang baik-baik dan dia rela untuk menjual lahannya kepada saya. Kalau mau bukti dengan bukti, saya sudah bawa bukti beberapa. Kalau bukti nanti tidak selesai masalah ini hari ini, kita akan bawa ke pengadilan. Iya, silakan saja kita selesaikan di pengadilan. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Ada keperluan apa, Pak? Ya, begini Pak Lurah. Ya. Seperti kita ketahui bahwa di kampung kami ada penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi yang dilakukan oleh Pak Desa, itu contoh. Jadi kami di sini untuk meminta bantuan Anda. Insya Allah saya akan bantu Pak Jaka dengan semampu saya. Tapi ini akan berisiko. Ya, sudah kami sudah ketahui bahwa ini akan berisiko, tapi ya, saya sebagai perwakilan dari masyarakat meminta bantuan kepada Anda. Insya Allah saya akan bantu dengan semampu saya. Ya. Assalamualaikum. Pada siang hari di pengadilan, sidang kasus korupsi Pak Karto, Jaka, Wati, Pak Darto, Bu Aminah, dan Sari memberikan kesaksiannya. Baik, kami dari pihak hakim ingin menanyakan kepada saksi yang menyatakan bahwasanya Pak Desa telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Kami ingin mendengarkan kronologi masalah tersebut. Bagaimana? Coba dijelaskan bagaimana masalah tersebut. Begini yang mulia, bahwa kepala desa telah terbukti yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan karena telah memaksa salah satu masyarakatnya, yaitu Bu Aminah, dalam menjual sawahnya dengan harga murah. Dan ini salah satu bentuk tindakan yang ilegal atau pemaksaan secara pribadi. Kami dari pihak hakim tidak bisa menerima kesaksian Anda bahwasanya Pak Desa telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan kalau tidak ada buktinya. Coba mana buktinya bahwasanya Pak Desa telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan? Begini yang mulia, kami sudah mengumpulkan beberapa bukti bahwa Pak Desa telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Dan di sini sudah terkumpul beberapa bukti dalam bentuk dokumen. Kalau dalam bentuk video, kami sudah kirimkan kepada pihak pengadilan. Oke, sudah ada bukti dari saksi yang mengatakan bahwasanya Pak Desa telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Nah, sekarang pihak hakim ingin bertanya kepada Pak Desa, apakah benar tuduhan yang dikatakan oleh saksi bahwasanya Anda telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan? Apa bukti Anda bahwa Anda betul-betul tidak melakukan kesalahan tersebut? Terima kasih yang mulia atas waktunya. Begini, mengenai tuduhan dari Bapak Jaka, saudara saya, bahwasanya dia menuduh saya
melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Saya menjabat jadi kepala desa yang mulia, saya selalu melaksanakan saya punya tanggung jawab. Saya memperhatikan masyarakat baik yang kecil, yang sedang. Saya memperhatikan saya punya masyarakat yang mulia. Mengenai bukti, saya tidak punya bukti yang terlalu kuat untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Tetapi yang mulia boleh bertanya langsung kepada korban bahwasanya saya tidak memaksa Bu Aminah untuk menjual lahannya. Dan pada saat itu yang mulia, saya bersama dengan istri saya ke rumah Bu Aminah untuk membujuk Bu Aminah menjual lahannya, dan dia tidak terpaksa sama sekali. Iya yang mulia, bahwasanya Ibu Aminah tidak terpaksa untuk menjual lahan. Ya baik, oleh karena itu Anda tidak mempunyai bukti yang kuat untuk menyatakan bahwasanya Anda tidak bersalah. Tetapi saksi yang mengatakan Anda bersalah mempunyai bukti yang kuat dengan bukti berkas dan video yang telah dikirim kepada saya. Karena itu kami dari pihak hakim menyatakan Anda bersalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Tipikor, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan dengan hukuman 15 tahun penjara. Seandainya saya tidak terhasut akan kekuasaan, mungkin saya tidak akan berakhir seperti ini. Saya sungguh menyesal akibat perbuatan saya. Dari video ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam cerita itu. Yang pertama, terdapat nilai keadilan yang dimana terlihat dari perjuangan sang tokoh Jaka untuk mengungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh Pak Karto sebagai kepala desa. Maka Jaka berusaha dengan sebaik mungkin, dengan semaksimal mungkin untuk membela hak-hak masyarakat desa yang dirugikan. Yang kedua, terdapat nilai kejujuran yang dimana Jaka dan tokoh lainnya menunjukkan integritas dengan berusaha membongkar penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Pak Karto, meskipun terdapat banyak risiko yang sangat besar. Yang ketiga, terdapat nilai kepedulian sosial. Jaka dan Wati peduli terhadap penderitaan masyarakat desa akibat tindakan korupsi Pak Karto, seperti Bu Aminah yang kehilangan sawahnya. Yang keempat, terdapat nilai keberanian, yang dimana Jaka menunjukkan keberanian untuk menghadapi Pak Karto, yang dimana Pak Karto tersebut memiliki kekuasaan yang sangat besar untuk menuntut keadilan dan mengungkap kebenaran. Yang kelima, dari video tersebut terdapat nilai demokrasi dan penegakan hukum, di mana sidang di adegan akhir menunjukkan penghormatan terhadap sistem hukum dalam menyelesaikan konflik. Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Yang keenam, nilai lingkungan, yang dimana tindakan Pak Karto yang mendukung proyek tambang merusak lingkungan desa, sementara Jaka berusaha mempertahankan kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, terdapat nilai kebersamaan. Nilai kebersamaan ini merupakan nilai yang penting, yang dimana dukungan dari Wati, Pak Darto, Bu Aminah, dan Sari kepada Jaka itu mencerminkan bahwa pentingnya kerjasama untuk melawan ketidakadilan dan menjaga kepentingan bersama. Maka sebagai kesimpulan dari video ini, cerita ini mencerminkan upaya untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia dengan melawan ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, dan memperjuangkan hak-hak masyarakat. Maka ending cerita menggambarkan desa kembali damai, menunjukkan harapan akan kehidupan yang lebih adil dan bermartabat.